warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita masih di episode Wakil Rakyat Ngapain Aja. Di sini kita sudah kedatangan tamu Tunku Haji Irawan Abdullah. Beliau adalah Ketua Komisi 6 DPRA. Assalamualaikum Tunku Haji Irawan. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kali buka puasa. Kali buka puasa. Ngapain aja ini selama di bulan Ramadan ini, aktivitas di parlemen kita ini Kalau di parlemen kita alhamdulillah pas awal Ramadan kemarin kita ada paripurna. Paripurna pengumuman AKD dan pimpinan AKD, kemudian langsung lanjut dengan kegiatan reses. Berarti ini sudah turun ke lapangan juga ya? Sudah. Apa aja agenda reses kemarin tuh? Agenda reses kemarin itu kita menghimpun masukan-masukan dari konstituen daripada masyarakat terhadap beberapa usulan-usulan ke depan. Dan memang lebih banyak pembahasannya itu adalah reses itu dilaksanakan dalam bentuk menjaga SOP kesehatan. Karena dalam kondisi COVID dengan menjaga physical distancing juga, kemudian juga menggunakan masker dan lain sebagainya, itu dibuat dalam reses kali ini yang berbeda dengan reses sebelumnya. Berarti ini untuk mengumpulkan informasi dari konstituen lah, pemilih di dapil masing-masing. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk penyusunan program COVID itu sendiri atau pada prinsipnya mendengar semua masukan daripada masyarakat. Apa saja gitu ya. Tapi karena memang kita dalam kondisi COVID, jadi banyak masukan masyarakat terhadap penanganan COVID ini yang disampaikan ke kita. Nah, ini Tunku Haji Irawan. Nah, di Komisi 6 ini masyarakat juga harus mengetahui Tunku Haji Irawan ini adalah dari fraksi PKS ya. Ya. Dari fraksi PKS, beliau dikasih tanggung jawab sebagai ketua komisi. Nah, di fraksi 6 ini dari partai politik apa saja nih yang jadi anggotanya nih, Ustaz? Alhamdulillah sesuai dengan tertib yang ada di DPRA, bahwa semua fraksi, karena seluruh anggota dewan itu berhimpun dalam fraksi. Kemudian dalam fraksi itu kemudian ada yang fraksi penuh, ada yang fraksi gabungan. Nah, bagi yang cukup anggota kursinya cukup untuk 6 orang satu fraksi, itu menjadi fraksi penuh. Dan sebagian besar daripada anggota partai politik hampir semuanya ada di komisi. Hampir semuanya ya. Yang mendapatkan kursi. Dari partai apa aja bisa disebutin? Dari PA. PA. Itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Kemudian dari PNA, kemudian juga dari Partai Demokrat, kemudian juga dari Partai Golkar, bahkan ada juga dari Partai P3 dan Nasdem. Dan Nasdem, partai gabungan. Ya, partai gabungan karena mereka. Berarti PKS juga berapa kursi di komisi? Kalau 6? PKS karena jumlah kursinya ada 6, jadi semua rata di satu komisi 1 orang. Tapi di komisi ini kan yang akan memilih, anggota komisi ini yang akan memilih siapa ketua mereka ya? Ya, itu dipilih oleh anggota komisi. Tapi kok bisa terpilih nih Pak Tunku Haji Irawan nih? Tentu atas kepercayaan daripada kawan-kawan dan juga musyawarah mufakat yang sudah kita lakukan. Artinya kan di situ ada PA3 gitu, terus ada Demokrat dan PKS 1 kursi di situ secara keanggotaan. Itu bisa terpilih, berarti udah ada kesepakatan nih, kompromi politik lah di internal ya. Bahasanya membangun komunikasi koalisi dan kemudian terpilih lah. Oke nih Tunku Haji Irawan, kemarin kan tempat juga beberapa kali keluarin statement terkait anggaran COVID nih 1,7 triliun lebih ya. Salah satunya yang saya telusuri terkait pemotongan anggaran di Badan Daya nih. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sana nih, mitra Komisi 6 ini di dinas apa aja nih mitra komisinya? Komisi 6 ini namanya itu adalah Komisi Keistimewaan dan Kekhususan Aceh. Kekhususan Aceh. Okay. Dalam konteks keistimewaan maka masuklah di situ seperti Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh ya. Nah, kemudian juga kebudayaan masuk dalam Komisi
6. Kemudian agama. Nah, karena keistimewaan kita itu ada 3. Nah, sedangkan kekhususan adalah hal-hal yang khusus ada di Aceh seperti Dinas Pendidikan Daya. Ya. Kemudian Dinas Syariat Islam. Kemudian Sekretariat Wali Nanggro yang merupakan hal-hal kekhususan Aceh, termasuk Majelis Adat Aceh. MPU juga masuk? MPU masuk, dia termasuk dalam kekhususan Aceh juga. Berarti banyak ya yang mitra kerjanya ya. Nah, terkait ini anggaran COVID kemarin nih, ini kan masih terus terjadi perdebatan. Betul. Misalnya di pihak Dewan masih menyalahkan eksekutif tidak memberikan laporan rincian dari 1,7 triliun. Ini kan tugas Dewan sebenarnya kan bisa memaksa eksekutif ini. Yeah. Kenapa tidak dilakukan itu segera untuk memanggil, memperjelas ini kemana aja nih anggaran yang 1,7 triliun ini dibawa? Ya, dalam paripurna terakhir kemarin, itulah yang menjadi pertanyaan dari hampir semua anggota Dewan yang melakukan interupsi. Sebagian besar menanyakan anggaran 1,7 triliun itu perinciannya itu kemana saja. Nah, cuma dalam paripurna kemarin yang diwakili oleh Saudara Sekda yang hadir atas nama pemerintah Aceh hanya mencatat saja masukan dari Dewan, anggota Dewan yang menginterupsi beberapa persoalan masyarakat, termasuk persoalan anggaran COVID 1,7 itu. Nah, belum memberikan perincian. Nah, ada kendala kemarin karena sudah dijadwalkan oleh Banmus bahwa sesudah pelaksanaan paripurna kemudian dilaksanakan reses. Jadi sehingga begitu selesai paripurna, anggota Dewan sudah fokus kepada pelaksanaan reses di dapil masing-masing. Sehingga tidak sempat bertemu untuk memperjelas itu ya. Jadi agenda reses itu dari tanggal 21 seingat saya sampai tanggal 28 April. Nah, sehingga jeda untuk mengadakan pertemuan ini akan direncanakan mungkin dalam minggu ini insya Allah. Nah, ini kan terus dipergulir, seharusnya ini problemnya kan juga ada di waktu ya. Betul. Waktu di Dewan sendiri menyediakan waktu untuk memanggil pihak eksekutif untuk memperjelas itu. Nah, ini ya Tunku Haji Irawan. Ya. Ada berapa artinya ada berapa banyak ini sumber anggaran yang kena pemotongan ya. Misalnya tidak hanya di Badan Daya, mungkin kan sesuai mitra kerja. Ini di dinas mana aja yang dipotong anggarannya itu? Kalau hasil informasi yang saya dapat bahwa pemotongan itu adalah bagian daripada pelaksanaan SKB, surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Jadi hampir semua dinas bahasanya mengalami pemotongan tersebut untuk penyesuaian anggaran COVID-19. Nah, yang merupakan mitra kerja kita secara khusus dan mendapatkan aduan paling banyak daripada masyarakat adalah pada Dinas Pendidikan Daya. Nah, sehingga ini menjadi stressing kami supaya Dinas Pendidikan Daya ini jangan dilakukan pemotongan. Karena kenapa? Yang pertama, Badan Daya ini juga Dinas Pendidikan Daya ini merupakan salah satu daripada elemen pendidikan yang khusus ada di Aceh. Tidak ada di daerah lain. Tidak ada di daerah lain. Nah, yang kedua, para pimpinan daya, abu-abu daya itu memberitahukan kepada kita sebelum ini tim teknis dari penyelenggara anggaran, maksudnya dinas daya, sudah turun kepada daerah-daerah tersebut, sudah mengukur gambarnya dan lain-lain sebagainya. Artinya sudah siap mau eksekusi lah. Sudah siap mau eksekusi. Bahkan ada daerah-daerah yang bangunan lamanya itu atas konsultasi dengan tim teknis, pimpinan daerah itu diminta untuk dirobohkan karena nanti akan dibangun yang baru. Dan sebagian daerah sudah merobohkan itu. Sebagian daerah sudah merobohkan itu karena sudah meyakini bahwa tahun 2020 ada bangunan baru yang akan hadir di daerahnya.
Tapi kan apakah itu sudah pasti? Ini maksudnya di Badan Daya sendiri itu ada berapa banyak, maksudnya berapa angka anggaran yang akan dikelola oleh Badan Daya tahun 2020 dan berapa yang dikena potongan untuk COVID itu? Ya. Saya kalau angka keseluruhan itu karena masuk dalam DIPA 2020 kami belum hadir pembahasan anggarannya, belum tahu pasti. Tapi informasi pemotongannya itu hampir 205 miliar. Oke. Nah, yang dari anggaran yang ada di Dinas Pendidikan Daerah. Itu 200 miliar lebih itu dari angka tidak tahu total keseluruhan. Karena selama ini juga kita badan anggaran belum pernah duduk untuk membahas evaluasi APBA 2020. Kemudian kita pun sebelum paripurna kemarin belum pernah mengadakan audiensi dengan dinas-dinas terkait. Karena ada sedikit perbedaan pendapat terhadap AKD yang belum terbentuk secara sempurna. Jadi dinas-dinas terkait itu belum diizinkan untuk melakukan pertemuan dengan Dewan. Berarti sampai saat ini nih parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini masih bingung juga ya apa yang akan diawasi nih. Artinya banyak program juga yang nggak mereka ketahui program apa aja di tahun 2020 ini. Ya, karena kalau dalam konteks anggaran itu kan domainnya badan anggaran. Iya. Nah, badan anggaran dan saya masuk sebagai salah seorang anggota dari badan anggaran. Sampai hari ini belum pernah sekalipun duduk untuk membahas anggaran. Tapi dokumennya sudah. Dokumennya mungkin bisa kita minta. Kemarin ada permintaan-permintaan yang diminta seperti DIPA untuk evaluasi 2019 tersebut. Terkendala dengan teknis itu tadi. Nah, karena dinasnya tidak bisa hadir ke Dewan, belum diizinkan hadir. Mudah-mudahan insya Allah sesudah paripurna kemarin dan sesudah reses kemarin, ini insya Allah akan berjalan dengan normal. Tapi kan salinannya sebenarnya sudah ada di Dewan kan saat pembahasan paripurna di tahun 2019. Dewan sebelumnya kan sudah mengetok palu dan sudah sepakat lah anggaran 17 triliun lebih lah untuk KC. Artinya kan sudah jelas nih apa aja rinciannya. Masa tidak ada salinan dokumen yang tertinggal? Seingat saya idealnya seperti itu. Tapi tidak ada dokumen itu. Tapi mungkin karena ini domainnya adalah domain badan anggaran, tentu pembahasannya itu akan lebih fokus ketika kita membahas di badan anggaran. Sehingga di teknis masing-masing komisi ini belum meminta anggaran masing-masing daripada dinas-dinas yang merupakan di bawahnya. Berarti sepertinya masyarakat nggak usah berharap lebih ya sama Dewan di saat ini ya, karena juga Dewan sendiri ini masih bingung apa aja nih programnya nih. Bisa jadi, karena kenapa juga salah satunya karena dari awal pelantikan kemarin sampai dengan paripurna tersebut kita terkendala dengan persoalan yang saya sampaikan tadi, masalah pengakuan AKD, dan alhamdulillah ini sudah selesai. Mudah-mudahan ke depan insya Allah akan berjalan secara baik. Oke, nah. Nih Ustadz di tengah COVID yang seperti ini nih, misalnya ini Badan Daya nih program mereka ini secara umum nih apa aja? Artinya kan bisa ketahuan nanti yang akan dipotong sama pemerintah sama eksekutif lah. Dalam hal ini anggaran apa aja nih yang kena potongan, sudah ketahuan belum? Secara terperinci belum. Nah, tapi yang kami dapatkan informasi, saya juga menghubungi kepala dinas daya. Pemotongan ini memang sifatnya hampir semua lini, termasuk infrastruktur yang akan dibangun di daya dan honor-honor yang sudah direncanakan dari awal, termasuk honor-honor yang diperuntukkan untuk guru-guru, untuk dewan guru yang ada di daya. Untuk tungku-tungku yang ngajar-ngajar itu akan kena potongan kemungkinan. Kalau kita lihat daripada skema yang diberikan dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tersebut, hampir semua lini akan kena potongan terhadap termasuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan lain-lain sebagainya. Kemudian pengadaan alat-alat kebutuhan kantor, honorarium, biaya makan minum rapat dan lain-lain sebagainya, termasuk juga infrastruktur. Nah ini Ustadz, ini kita ngomong kekhususan Aceh lah, dalam hal ini COVID lah. Ini kan belakangan nih banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Diawasi nggak nih sama Dewan? Artinya
ini yang dibagi Sarimi ini buat masyarakat. Sedangkan Dewan sendiri kan berprinsip bagaimana uang itu berputar di Aceh. Tapi kalau Sarimi yang dibeli kan nggak berputar di Aceh. Terpikirkan nggak sama wakil rakyat atau DPRA ini? Ya, sebenarnya wacana ini secara kelembagaan dan atas masukan beberapa civil society ini sudah terfikirkan. Tapi yang namanya eksekutor itu tetap berada di eksekutif. Yang melaksanakan tersebut tetap di eksekutif daripada pemerintah. Nah, oleh karenanya kita juga menyarankan beberapa kegiatan yang dilakukan itu sebenarnya harus dilakukan dengan memperdayakan UMKM yang ada di Aceh. Nah, yang jalan, yang saya tahu, yang jalan adalah seperti pengadaan masker. Ya. Jadi diminta katakanlah UMKM yang ada di Aceh itu untuk mengadakan masker. Itu karena masker juga sangat susah dicari. Andai kata bisa didapatkan, saya rasa juga UKM itu juga bisa jadi tidak laku. Cuma yang UKM lain katakanlah terhadap makanan dan minuman misalnya, ini mungkin karena faktor kebutuhannya cepat dan sangat instan diperlukan untuk dibagikan. Jadi mengambil apa yang sudah ada. Tapi ini lucu juga nih Tengku Haji Irawan. Artinya ini kan masyarakat sudah memilih wakilnya untuk di parlemen untuk mengontrol apa yang akan dilakukan oleh eksekutif. Dalam hal ini hal kecil lah, saya bilang tadi Sarimi. Kalau itu yang terpikirkan Dewan kan sama juga. Masyarakat juga berbicara itu gitu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai malam ini, detik ini masih ada orang yang ngasih kotak Sarimi ini, kasih kotak Sarimi. Artinya apa nih yang sedang terjadi ini sehingga kok terkesan DPRA ini lemah sekali ini posisinya dalam hal pengawasan gitu. Saya harus akui kalau kondisi itu sekarang yang berjalan sekarang ini sangat-sangat lemah. DPRA kayak seperti tidak punya kewenangan apa. Artinya memang kami sendiri sudah menyampaikan seperti pertanyaan tadi, misalnya dalam paripurna tadi ada anggota Dewan menanyakan kepada pihak eksekutif bagaimana skema yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, mulai dari tahap awal perencanaan ke depan. Tapi skema ini belum pernah diberikan. Tapi kan bisa menggunakan haknya, ini Dewan Hak Prerogatif Legislatif untuk. Artinya seperti ini, ketika proses itu dilakukan, ada kebutuhan dan kewajiban eksekutif untuk terus melakukan katakanlah kegiatan-kegiatan seperti pemberian BLT, kemudian memberikan sembako yang terus harus dilakukan. Nah, dan harus didasari juga bahwa tentu nanti ketika katakanlah misalnya Dewan ingin melakukan hak interpelasi misalnya terhadap persoalan ini, nah, itu kan proses untuk menuju interpelasi itu panjang sekali. Khawatir juga nanti akan ada pandangan negatif kepada lembaga Dewan. Orang sedang COVID ini sibuk dengan interpelasi. Ya, jadi pada prinsipnya di lembaga Dewan itu sudah mempertanyakan hal yang ingin diketahui oleh masyarakat, sebagaimana sama dengan yang ingin diketahui juga oleh anggota Dewan yang merupakan yang mewakili Dewan. Tapi di sisi lain kita juga tidak menghambat pemerintah untuk terus melakukan. Nah, yang terjadi kalau dalam catatan saya, komunikasi saja sebenarnya yang tidak berjalan dengan baik antara eksekutif dengan legislatif. Nah, dan ini saya rasakan dan kami rasakan. Ketika katakanlah dalam proses pemotongan ini, ketika hampir sudah mau selesai dipotong, baru kita mendapat informasi. Padahal kan berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri kan salah satu yang harus dilibatkan adalah DPRD. Betul. Dalam hal ini DPRA lah. Tapi itu tidak dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan, dan saya meminta kepada pimpinan via ketua untuk dilakukan pembahasan sebenarnya antara TAPA, tim anggaran pemerintah Aceh, dengan badan anggaran, sehingga idealnya pemotongan yang dilakukan ke semua dinas dan termasuk ke dinas daya ini kita bahas secara bersama-sama. Tapi kan di dinas keuangan pemerintahan Aceh kan sudah bersedia nih kapanpun dipanggil sama legislatif untuk mempertanggungjawabkan dari 1,7 triliun kemana aja. Tapi sampai sekarang dia tidak dipanggil-panggil nih.
Atau ini ada kesalahan di DPRA sendiri ini kayaknya nih. Kalau saya lihat itu mungkin pemanis retorika saja. Karena kenapa? Sepatutnya ketika Dewan sudah meminta, sebagaimana saya sampaikan dalam yang kawan-kawan instruksi ketika paripurna kemarin, hal-hal yang diminta itu sebenarnya sudah harus terjawab secara tertulis terlebih dahulu. Oke. Nah, tapi sampai saat sekarang seingat saya belum ada jawaban hal tersebut. Mungkin orang dinas butuh jalur birokrasi, harus ada surat gitu. Bisa jadi. Tapi itu belum disurasi sama anggota DPR. Belum. Artinya kan kalau yang disampaikan dalam paripurna itu kan resmi. Iya. Bagaikan kita mengirim surat resmi. Dan saya memperhatikan Sekda selaku perwakilan pemerintah, beliau tidak berhenti penanya mencatat terus. Saya dengar ini juga, Tunggu Haji Irawan, anekdot misalnya di tingkat masyarakat bawah lah dari kawan-kawan. Ini Dewan Perwakilan Rakyat di periode ini kurang menarik untuk mengawasi terutama COVID dan anggaran lain, karena tidak, yang pertama ini anggaran Pokir ini milik anggota Dewan sebelumnya. Apa benar gitu, artinya ngapain ini seserius itu kita ngawasin gitu, sedangkan ini adalah titipan Dewan sebelumnya gitu. Kalau saya memperhatikan tidak. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Alhamdulillah DPRA kita termasuk salah satu lembaga dewan yang ketika Banmus dilaksanakan pertama sekali yang telah mengusulkan dibentuknya Satgas Covid dari Dewan. Bahkan pada saat itu seingat saya DPR RI pun belum terbentuk Satgasnya. Tapi di DPRA Satgas itu sudah dibahas dan sudah dibentuk oleh pimpinan. Artinya keseriusan untuk melakukan pengawasan terhadap dana COVID-19 ini serius. Tapi jalan yang ditempuh berliku-liku. Oke. Nih Tunggu Haji Irawan. Ini apa aja nih agenda dari Dewan, terutama di Komisi 6 ini ya? Apa aja nih dalam waktu dekat ini terkait dalam hal COVID nih, penanganan COVID yang akan ditindaklanjuti nih? Ya. Agenda ini ke depan nih. Kalau agenda ke depan, kalau di Komisi 6 untuk penanganan COVID itu tidak diserahkan lagi kepada komisi. Oke. Tapi sudah dibentuk Satgas yang saya sampaikan tadi dan itu perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRA. Berarti ini fraksi yang bekerja ya? Satgasnya berarti. Satgas COVID dari DPRA. Nah, sedangkan untuk komisi, alhamdulillah karena kita kemarin sudah paripurna pimpinan dan juga anggota BKD, AKD semuanya, alat kelengkapan dewan. Insya Allah sudah bisa menyusun kegiatan semacam RKT, rencana kerja tahunan. Apa yang harus kita lakukan, dan tentu melakukannya itu juga melakukan penyesuaian terhadap kondisi COVID-19. Yang terdekat perubahan lah mungkin ya, anggaran dalam perubahan. Konteks anggaran, badan anggaran akan melakukan perubahan. Nah, termasuk yang terdekat yang sudah disuarakan oleh banyak dewan kita dalam grup dewan itu, supaya segera TAPA juga duduk dengan badan anggaran. Nah, Satgas Covid ini yang dari Dewan ini, skema penanganan Covid ini seperti apa nih? Kalau saya lihat, karena saya kebetulan tidak masuk dari anggota Satgas, nah, yang saya pantau itu karena ketua Satgasnya ini langsung pimpinan ketua DPRA. Nah, mereka sudah melakukan beberapa kali pertemuan, termasuk dengan Satgas Provinsi. Nah, skemanya itu sebenarnya skema yang disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Jadi skema yang disusun oleh Satgas Pemerintah Aceh, kemudian diberikan kepada Satgas DPRA. Mereka melakukan pengawasan terhadap skema yang dilakukan. Nah, cuma apakah skema itu sudah diberikan, bagaimana bentuknya itu saya belum tahu. Nah, artinya ini kan COVID sudah merambah bukan hanya kepada persoalan fisik, bukan hanya kesehatan lah, akan berefek kepada ekonomi dan juga kepada keluarga. Orang ini ngumpul di rumah, nggak tahu mau makan apa, ujung-ujungnya berantem nih suami istri, dan juga berefek kepada psikologis anak dan lain-lain. Itu apa juga tidak menjadi bagian dari yang harus dipikirkan, atau dalam hal ini ketahanan pangan. Karena kan kita juga tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir.
kondisi-kondisi yang disampaikan tadi ini masuk pada skema yang kita minta. Oke. Artinya ketahanan pangan terhadap keluarga, masyarakat yang dulunya bisa bekerja sekarang tidak bisa bekerja, bagaimana dengan kehidupan mereka. Oh, kita berikan BLT atau sembako. Nah, berapa lama bisa tahan? Inilah yang maksudnya tadi, bahwa kita perlu skema bersama yang disampaikan oleh eksekutif. Kita lihat apa yang perlu kita perbaiki dalam skema yang ditawarkan itu tadi. Berarti ini Tunku Irawan sendiri tidak dapat skema itu ya? Belum. Seperti apa ya? Oke. Nah, ini COVID makin hari makin merajalela lah. Artinya juga kita tidak tahu Aceh ini juga akan berakhir sampai kapan lah. Nah, artinya sampai hari ini kita masih sibuk di wilayah anggaran 1,7 triliun itu aja terus yang dibahas, dan sampai sekarang mungkin besok itu juga di media-media lokal cetak itu juga kita di masyarakat awam ini, masyarakat di kampung-kampung kan bingung sih. Nah, artinya ini apa nih kira-kira jalan keluar, terutama ini perwakilan rakyat nih di parlemen, apa yang harus diperhatikan? Misalnya kan kemarin Tunku Irawan sendiri sudah reses lah di kampung gitu, di masyarakat, di dapil. Apa aja nih yang didapatkan dari masukan-masukan dari masyarakat secara konkret gitu? Ya, saya melihat begini. Yang pertama, kita memang memberikan terus kepada pemerintah untuk bekerja menyelesaikan COVID-19 ini. Nah, tapi proses penyelesaian ini tentu harus dibicarakan secara bersama-sama, tentunya dengan kami di lembaga legislatif, supaya ketika kita pulang ke dapil, kita tahu menggambarkan kepada masyarakat kondisinya seperti ini akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin kemarin ada beberapa isu seperti pembagian sembako. Nah, ada beberapa kepala daerah kabupaten, bupati yang tidak bersedia untuk menerima sembako tersebut. Alasannya sebenarnya teknis, karena data yang diberikan oleh pemerintah tingkat 2 ke provinsi berbeda. Menurut mereka, data mereka itu lebih besar, tapi yang diberikan sedikit. Nah, jadi ini kan hal-hal teknis sebenarnya yang bisa dibahas secara bersama-sama, sehingga jangan sampai mungkin sembako yang sudah dikirim ke daerah itu menumpuk, tidak bisa dibagi, sedangkan untuk penambahan yang kurang itu tidak dilakukan upaya apa yang harus dilakukan. Nah, ini sebenarnya maksud saya salah satu contoh yang harus diberikan peluang pada pemerintah untuk terus bekerja. Kemudian juga kepada masyarakat, bagi saya melihat bahwa peran masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO untuk terus juga memberikan masukan-masukan supaya walaupun kondisinya kesannya adalah pesimis, tapi kita harus optimis menyelesaikan kondisi ini, sehingga mudah-mudahan tentu dengan kita berdoa kepada Allah, ikhtiar yang bagus menjalankan proses protap ini dengan baik supaya bisa cepat selesai daripada COVID ini, insyaallah. Mungkin kesannya juga ini ya, karena malas ngawasin juga mungkin dari Dewan sendiri nih, karena anggaran pokok tidak dapat tahun ini ya, apa seserius sekali lah, artinya tidak sedalam itu gitu pengawasannya. Mungkin dari Dewan sendiri lagi ingin memposisikan berapa pendapatan untuk Dewan sendiri atau turun di lapangan, apa masih sebatas wilayah itu aja yang terpikirkan terus menerus gitu? Kalau saya melihat hal-hal seperti ini, wallahu alam kalau itu sudah menjadi tradisi sebelumnya. Yeah. Nah, artinya ketika kami dilantik, tepatnya 31 September 2019, ketika pembahasan itu sudah kami tahu sudah dibahas oleh anggota Dewan periode sebelumnya untuk 2020, itu sudah tidak menjadi beban bahwa itu akan kita ini tidak. Nah, maksudnya tidak ada gara-gara itu kemudian melemahkan kita untuk melakukan pengawasan, karena kita juga sudah sadar sebelum COVID lahir, kondisi itu sudah kita ketahui bahwa anggaran 2020 itu memang sudah dibahas oleh Dewan sebelum kami, yaitu periode 2014-2019. Nah, jadi sudah kita maklumi. Nah, yang kedua, malah ketika COVID-19 ini dalam konteks kerja Dewan itu hampir banyak sekali terjadi tantangan-tantangan tersendiri. Yang saya masukkan seperti ini.
kondisi ini sama seperti pegawai tidak bisa bekerja secara normal, harus bekerja di rumah. Untuk masuk kantor mungkin beberapa kantor pegawainya itu sekarang dibuat shift untuk masuk, tidak tiap hari. Nah, Dewan seperti itu juga. Jadi kondisi COVID ini juga mengurangi aktivitas kita karena memang kondisi dituntut seperti itu. Ya, mau tidak mau kita Mau harus tidak memilih mau jalan itu. harus kita jalankan supaya terselamatkan yang lainnya dengan kita menjalankan itu. Dalam konteks kerja Dewan itu juga sudah dimaklumi. Ustadz Tunku Wajirawan takut nggak, terpikirkan nggak bahwa akan hadir suasana masyarakat sendiri itu akan menjauh dari ketergantungan dari Dewan atau dari eksekutif lah. Artinya eksekutif dan Dewan ini menjadi ruang yang berbeda. Dia tidak menjadi bagian dari masyarakat lagi. Artinya ini kan akan sulit mengatur masyarakat ketika masyarakat tidak percaya lagi kepada legislatif dan eksekutif. Itu nampak sekali belakangan di lapangan nih. Masyarakat buat kebijakan ini masyarakat nggak mau dengar lagi. Nah, itu terpikirkan nggak sih kalau ibarat orang membawa mobil kan tergantung sopirnya. Ya, kalau mobilnya dibawa secara oleng-oleng, maka tentu belakangnya juga akan mabuk-mabuk, kan seperti itu. Nah, saya melihat kondisi seperti itu adalah kondisi yang kita terfikirkan oleh kita dengan kondisi-kondisi ekonomi masyarakat yang kadang-kadang sudah semakin melemah, dan itu sudah terjadi sekarang makan susah, dan itu sudah mulai nampak kan sekarang sudah ada nih. Mungkin saya secara pribadi kadang-kadang terfikir apakah akan terjadi seperti reformasi 1998 misalnya dengan kondisi masyarakat. Bisa saja minimal secara kebudayaan lah. Nah, bisa jadi. Tapi yang saya maksudkan bedanya itu kalau dulu 98 itu terjadi karena katakanlah khusus di Indonesia, tapi pandemi Covid ini kan seluruh dunia. Nah, jadi semua orang juga merasakan sama seperti kita. Makanya hal itu memang sangat tergantung kepada dua lembaga ini. Yang pertama lembaga eksekutif yang dalam hal ini dinahkodai oleh gubernur atau PLT gubernur sekarang. Yang kedua lembaga legislatif yang dinahkodai oleh ketua dan 3 wakil ketua ini, artinya pimpinan DPRA. Apakah mereka cepat tanggap seperti itu juga? Karena terus terang saja kalau kita sendiri atas nama Dewan kemudian bersuara tapi tidak ada aksinya atau implementasinya yang kita sampaikan di lembaga Dewan itu sendiri, kadang-kadang kita sendiri yang ada di dalam itu ketika apa yang kita sampaikan tidak ada respon, kondisi bergin, ya cuma saja bergin, pala dan lain sebagainya pasti timbul. Nah, tapi karena ini sudah amanah harus kita jalankan. Ya kayak seperti sebuah keluarga lah ini, ya ngema dengan mele. Jadi kamu masyarakatnya sebagai anu, jadi pikir-pikirlah dibanding jero. Nah, ini Ustadz, ini apa nih harapan Tunku Wajirawan sendiri nih untuk masyarakat Aceh secara umum lah di tengah Covid seperti ini, terutama buat wakil rakyat dulu lah dan eksekutifnya. Yang pertama untuk eksekutif dan legislatif, artinya mari kita bekerja seserius mungkin untuk proses penanganan COVID-19 ini. Karena kalau seandainya eksekutif dan juga legislatif tidak bekerja seserius dalam proses penanganan ini, yang merupakan mereka adalah garda ke depan penyelesaian secara kebijakan daerah, maka alangkah sayangnya masyarakat kita. Alangkah sayangnya kehidupan mereka itu yang kita berharap jauh lebih baik ke depan dengan adanya musibah ini, tapi karena kita tidak pandai mengelolanya dengan baik, tidak pandai membawanya dengan baik, akan timbul bahasanya kekecewaan di tengah masyarakat. Ya. Nah, yang kedua harapan saya kepada masyarakat, teruslah memberikan masukan, memberikan kritikan kepada eksekutif dan juga legislatif terhadap kebijakan-kebijakan daerah untuk perbaikan kita semuanya. Di samping juga katakanlah hal-hal sebagaimana yang sudah kita pahami secara bersama-sama seperti protap SOP terhadap
COVID-19 ini kita patuhi dengan baik. Tidak berada di kerumunan, mencuci tangan, menggunakan masker, kalau ke masjid membawa sajadah sendiri dan lain sebagainya. Ini kita patuhi juga, karena ini adalah juga keselamatan bukan hanya untuk kita, keluarga kita, tapi untuk masyarakat seluruhnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi rasa optimisme kita secara bersama-sama, supaya dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, eksekutif dengan legislatif ikhtiar sesuai dengan tugas dan kewajiban dan amanah yang diberikan kepadanya, kemudian ikhtiar masyarakat supaya menjaga SOP ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu di dalam kehidupan masyarakat kita, insyaAllah. Terima kasih Tunku Haji Irawan Abdullah yang sudah hadir di studio kita. Oke, kepada seluruh masyarakat Aceh, ini di tengah COVID seperti ini, ya sama-samalah kita menjaga diri, ketahanan pangan, pula babi, pula bayam-bayam diri ke rumah. Kita nyotong dewan, kita melake ba dewan, tapi menyadang hana tong dewan hor melake bawah tala meteng dan pubut betua, menyokkan ro tu sapukan. Dan yang kepenan Tunku bantu orang pedang agama, yang kepenan pemimpin PKAD Kemandum Rakyat. Sama-sama doa katanya berjauh bala dari COVID. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.